Saya ingin ngobrol sebentar supaya kamu tahu pekerjaan di rumah ini seperti apa. Iya Bu Julia, saya siap mendengarkan. Bekerja dengan ibu adalah kehormatan besar bagi saya. Terima kasih Mega. Saya harap kamu betah di sini. Di rumah ini saya hanya tinggal dengan ibu saya. Namanya Bu Teti. Beliau sudah sepuh. Wah, saya jadi terharu dengarnya Bu. Saya sayang sekali sama orang tua. Insya Allah saya rawat beliau seperti ibu saya sendiri. Saya senang dengarnya. Oh iya, tugas kamu sehari-hari yaitu beberes rumah, bantu masak, dan pastikan ibu saya nyaman. Baik Bu. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Saya ada meeting online di kamar kerja. Kalau ada apa-apa panggil aja. Siap Bu, jangan khawatir, saya akan urus semuanya. Oh iya, tadi ibu saya mau pipis. Saya minta tolong ya kamu bantu ibu. Baru juga 5 menit kerja, udah disuruh cebokin nenek-nenek. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Baru kerja sehari udah disuruh ini itu. Mbak, sayur mbak, masih segar semua nih. Sayur, yur. Lihat dulu deh sayurnya, tapi jangan coba-coba nipu harga ya. Saya ini tahu harga pasar. Walah, yang mana berani saya nipu mbak yang cantik gini. Nih, ada terong, cabe, bawang, sama wortel. Ya udah bungkus Bang. Ngomong-ngomong, mbaknya tinggal di mana? Saprol kayak baru lihat. Saya pembantu di rumah Bu Julia Bang. Wah, cantik-cantik jadi pembantu. Kenapa emang? Enggak mbak, Saprol bungkusin dulu ya sayurannya. Aduh ai, siapa tuh? Beda dari turun belanja sayur. Saprol, itu tadi siapa ya cewek tadi? Oh, katanya sih pembantu baru di rumah Bu Julia yang gede itu, yang di ujung gang. Pembantu? Gak mungkin, masa pembantu gayanya cantik gitu? Ya namanya juga zaman sekarang, pembantu juga bisa kayak ibu-ibu sosialita. Waduh, hati Udin bergetar lihat dia tuh. Kayaknya ini cinta pada pandangan pertama. Ngaca dulu Bang Udin, kerja hansip ngeronda aja, tipe pembantu kayak gitu, biasanya ngincer majikan. Cinta tak kenal kasta. Hari ini Udin akan mulai perjuangan cinta ini. Tunggu aku, wahai bidadariku. Mega, ibu saya hari ini lagi agak lemah. Saya harus keluar sebentar, ada acara sosial. Tolong jagain ibu baik-baik ya. Baik Bu. Julia, jangan lama-lama ya. Ibu takut kalau ditinggal. Tenang Bu, Mega orangnya baik. Ibu sama dia insya Allah aman. Saya juga sebentar, nanti sore saya udah pulang. Iya Bu, percaya sama saya. Baiklah, kalau begitu saya pergi dulu ya. Akhirnya si Nyonya pergi juga, bebas lagi deh. Sok lemah, sok rapuh, padahal cuma tiduran aja kerjaannya. Mega, tolongin, saya pengen pipis. Dengar ya Bu, mulai sekarang jangan banyak nyuruh. Kalau saya lagi mood, ya saya bantu. Kalau enggak, ibu kerjain aja sendiri, gak usah minta bantuan ke saya. Tapi Julia bilang kamu yang rawat saya. Kalau kamu berani ngadu sama Bu Julia, saya pastikan kamu bakal dikunci di kamar sendirian. Siapa yang peduli kalau kamu ngeluh? Nggak ada. Jangan Mega, saya takut. Bagus, jangan banyak omong. Saya di sini yang ngatur, bukan kamu.
Sore-sore begini enaknya ngeteh ya, pas malam ngopi, biar malam melek terus. Aduh ai, Pak Rete, Udin melek bukan karena kopi, tapi karena pikiran Udin kepikiran seseorang. Kamu serius? Siapa yang bikin Hansip Kampung Kincir jadi labil begini? Udin tadi pagi ngeliat ada bidadari yang lewat. Wajahnya cantik banget. Jualannya aja nih, ya ampun, kayak bintang sinetron. Siapa? Warga baru? Itu dia masalahnya Pak Rete. Ternyata dia itu pembantu baru di rumah Bu Julia. Oh gitu, Din. Bener-bener bikin mata ini terpukau. Udin niat banget mau deketin dia Pak Rete. Siapa tahu jodoh ya kan? Tapi hati-hati ya Din, jangan cuma tergoda oleh penampilan. Kadang yang manis di luar bisa getir di dalam. Tenang aja Pak Rete, Udin ini hansip plus detektif. Udin pelajari dulu karakternya. Tapi Udin yakin ada cinta di balik seragam ini. Hahaha. Dulu yang beginian cuma bisa saya lihat di TV, sekarang ada di depan mata. Sayang banget kalau nggak dicoba ya kan? Aduh Mega, udah nggak cocok lagi jadi pembantu. Cocoknya naik mobil mewah dan duduk di belakang, bukan malah nyuci piring. Siapa bilang cuma nyonya yang bisa cantik? Nih lihat, pembantunya bisa lebih wow dong. Mega, tolongin, saya lapar. Mega, itu baju Julia dan tasnya juga. Kamu keterlaluan. Iya, kenapa? Pinjem doang kok. Toh Julia juga nggak di rumah. Nanti saya balikin rapi deh. Lagian baju bagus kayak gini kan saya juga jadi pengen. Kamu melewati batas. Kamu pembantu, bukan nyonyar di rumah ini. Kamu salah besar, Mega. Salah besar? Yang salah itu kalau kamu buka mulut ke Julia, paham? Saya nggak bisa tinggal diam. Julia harus tahu kalau kamu begini. Kamu sudah benar-benar keterlaluan. Kamu pikir Julia bakal percaya sama omongan orang tua sekarat kayak kamu? Saya tinggal bilang kalau kamu itu lagi ngelantur, halusinasi, suka ngomong sendiri. Siapa yang bakal dengerin? Kamu jahat sekali. Betul, tapi yang lebih kasihan itu kamu. Karena kamu harus diem sambil lihat saya menguasai rumah ini perlahan-lahan. Orang kaya kalau ke tukang sayur bawaannya bingung melulu ya. Sayuran banyak gini aja masih bingung. Tinggal pilih aja, Po. Kurang menarik sayurannya. Maklum, biasa belanja di supermarket. Gak usah dibeli, Po. Gak usah. Idih, sewot. Duh, lagi-lagi disuruh beli sayur melulu. Dia pikir saya ini kurir sayur kali ya. Rumah segede itu, majikannya enak-enakan dandan. Saya disuruh nguli melulu. Pagi, Mbak. Matahari pagi ini cerah banget ya. Cepet bang, saya gak punya waktu buat basa-basi. Bawang 2, tomat, wortel, jangan yang jelek-jelek ya. Lagi sibuk ya mbak, sampai buru-buru begitu belanjanya. Apa mau pergi ke kantor? Atau mau arisan? Dia pembantunya Bu Julia, Po. Pembantu? Sampai mengkilap banget penampilannya. Apa kagak ketuker ini? Mana pembantu, mana majikan? Mulut julid ibu-ibu kampung nih. Si Mbak, ketemu lagi kita nih. Cocok banget. Nama saya Mega bang, bukan mbak-mbak. Aduh ai, nama yang bagus, cantik seperti orangnya.
Masih pagi udah gombal-gombalan aja. Udin mau beli sarapan nih. Mbaknya udah sarapan belum? Belum, tapi saya juga nggak pengen ngobrol sama situ. Udin cuma sapa aja kok. Gak usah ngarepin orang kayak begitu, cuma pembantu aja sombong banget. Kalau Bang Udin niat banget nyari topik obrolan, mending cari yang selevel. Saya ngobrol sama Hansip. Sorry ya, maaf, saya kurang cocok. Udin ngerti mbak, tapi kita kan sama-sama warga sini. Gak ada salahnya saling kenal. Hidup saya gak level sama penjaga ronda. Maaf, Hansip itu kan kerjaannya cuma jaga tidur, dapat uang kas, gajinya sedikit, gak usah sok-sok deket deh. Udin ini memang Hansip, tapi kerja Udin halal dan Udin bangga jaga lingkungan. Yang bikin Udin heran, ada orang yang sok tinggi padahal hidupnya juga masih numpang di rumah orang. Hah? Maksudnya apa tuh? Enggak, cuma ngomong aja. Jangan suka pandang rendah orang lain. Kadang yang kelihatan kinclong ternyata bukan milik sendiri. Deh, udah napa jangan diladenin Bang Udin. Belagu banget. Perempuan yang lebih cakep dari dia juga masih banyak. Yang banyak kontrakan juga ada nih, kayak saya. Ini mbak belanjaannya. Saya gak jadi belanjanya bang. Bikin mood saya bete aja denger ceramahan si Hansip. Pembantu model begitu udah langsung gua pecat dah. Kagak kepake sama gua mah. Bu Julia, makin cantik aja. Udah lama kita kagak ketemu. Biasa aja, Pok. Cuma mau arisan. Saya kalau arisan paling bagus aja tempatnya di warung seblak. Itu juga cuma pakai daster. Ngomong-ngomong Bu Julia, saya cuma mau sedikit cerita nih. Maaf ya kalau lancang. Iya, Pok. Ada apa? Pembantu Bu Julia baru ya? Cantik dan mewah banget ya penampilannya. Beruntung banget itu kerja di tempat Bu Julia. Bukan cuma dikasih makan sama tempat tidur. Pasti sering diajak shopping juga ya. Mewah gimana, Pok? Bajunya bagus. Belanja sayuran aja pakai segala pakai tas mewah. Pokoknya udah kayak Bu Julia mau pergi arisan begini nih. Masa sih? Bu Julia emang kagak tahu? Saya lihat dia selalu berpenampilan biasa kok. Terus nih ya Bu, itu orang kayaknya songong deh. Gayanya kayak nyonya besar, pakaiannya mewah, tasnya mahal, parfumnya nyegrek banget dah. Saya pikir awalnya temen ibu, tapi katanya itu pembantu Bu Julia. Bu Julia hati-hati loh, jangan sampai rumah dikuasai. Saya baru dengar soal itu. Terima kasih ya Pok, sudah kasih tahu. Nanti akan saya perhatikan. Iya Bu, saya cuman khawatir. Gak enak kalau ada kejadian yang enggak-enggak kan. Kan ibu orang baik. Terima kasih Po Yati. Po juga baik dan sudah peduli. Saya pamit dulu ya. Hati-hati di jalan Bu Julia. Jangan lupa oleh-oleh arisannya. Orang susah, dikit-dikit minta oleh-oleh. Bentar-bentar minta dibungkusin. Namanya juga basa-basi, Pok. Cantik sih iya, tapi dandanan tiap hari kayak mau pesta. Iya, Bu Julia tuh gak bisa lepas dari barang mewah. Namanya juga orang kaya beneran. Emangnya ada orang kaya palsu? Ada yang ngomong terus katanya orang kaya, tapi penampilannya biasa aja. Kalau saya orangnya sederhana aja, yang penting duit saya banyak dan juragan kontrakan. Mulai sombong deh. Bu Julia rumahnya kayak istana, tapi kadang orang kalau terlalu mewah nih malah kelihatan kayak pamer. Si empok iri ya? Idih, kagak dah. Tapi saya masih nggak habis pikir sama pembantunya yang bisa seglamor itu. Jangan-jangan, Shh, jangan fitnah. Tapi ya, kita pantau terus aja. Kadang yang diam itu paling bahaya. ih, tas merek luar, kacamata, parfum mahal, perhiasan kecil-kecil lucu banget.
Mana tahu sih nyonya satu barang ini hilang satu persatu ya kan? Kalau tiap hari pamer sih, aku juga jadi pengen. Mega, kamu ngapain di kamar Julia? Eh, eh, ini Bu, saya cuma beresin kamar. Tadi ada debu, ya udah jadi saya beresin deh. Tapi saya lihat kamu ambil sesuatu. Bu, ibu tuh udah tua, penglihatan juga suka salah. Jangan suka tuduh-tuduh deh. Saya masih bisa melihat dengan jelas. Itu bukan urusan kamu. Barang Julia bukan milik kamu. Dengerin ya Bu Teti, jangan macem-macem. Kalau ibu berani ngomong ke Bu Julia, saya kunciin ibu di kamar ini sendirian. Kamu gak usah ngancem-ngancem saya. Saya gak ngancem, saya kasih pelajaran biar ibu diem aja, pura-pura gak tahu. Kalau ibu nurut, saya juga baik. Tapi kalau ibu berani membocorkan masalah ini ke Bu Julia, saya tidak akan tinggal diam. Saya bisa jadi orang yang baik kok di depan orang, tapi ibu tahu siapa saya sebenarnya. Jadi jangan main-main sama saya. Sekarang saya mau lanjut beberes kamar majikan kesayangan saya. Mending ibu balik lagi aja ya ke kamar sekarang. Din, ngelamun aja. Biasanya jagain ronda semangat. Ini malah kayak abis ditolak cinta. Ditolak sih belum, tapi sakitnya udah sampai hati. Wah, jangan-jangan ini soal si pembantu itu ya? Iya Po, Udin udah coba ramah, baik, sopan. Tapi ya gitu, dia lihat Udin aja udah kayak sampah, dihina, disepelein. Udin sadar diri kok, Udin cuma hansip. Tapi apa salahnya kalau Udin berharap? Cinta itu gak salah, Din. Tapi cinta yang bikin kamu hancur, itu yang mesti kamu jauhin. Udin pikir siapa tahu lama-lama dia luluh. Tapi ternyata makin kesini dia makin nyakitin. Tiap lihat Udin, mukanya males. Udin muji dikit aja, dia langsung sinis. Kayak jijik ngeliat Udin. Bang Udin itu orang baik. Jangan buang hati Bang Udin buat orang yang bahkan gak nganggap Bang Udin. Cantik sih boleh, tapi kalau hatinya sombong, lah percuma. Udin ngerasa kayak orang bodoh, ngelamunin dia tiap malam. Padahal dia gak pernah nganggap Udin. Itu bukan bodoh, Din. Itu manusiawi. Tapi kamu harus belajar lepas. Kadang orang seperti dia itu cuma topeng. Di luar cantik, tapi di dalamnya bisa bikin rusak hati orang. Satu lagi nih ya Bang Udin, saya pernah ngeliat sendiri tuh anak pakai barang-barang mewah kayak punya Bu Julia. Pembantu mana yang bisa begitu? Udin sadar sekarang. Udin bakal coba pelan-pelan lupain dia. Gak gampang, tapi Udin harus kuat. Itu baru Udin yang saya kenal. Jaga ronda kamu, jaga harga diri juga, Din. Jangan sampai kalah sama perasaan. Mega, bisa tolong ambilin makan? Saya lapar. Makan? Tadi pagi juga udah saya kasih. Kok ibu minta makan terus? Itu kan tadi pagi, sekarang sudah siang. Saya mau minum obat. Ih, ibu ini ya, saya juga capek. Tahu nggak sih, dari pagi beberes, masak, belanja. Emangnya saya robot? Saya nggak maksud nyusahin. Saya nggak bisa ambil sendiri. Makanya Julia meminta kamu kerja di sini untuk membantu kebutuhan saya. Makanya masih hidup itu jangan nyusahin orang lain, jangan manja, semua minta dilayanin. Tapi saya kan cuma minta diambilkan makan. Dengerin ya Bu, saya ini kerja karena kasihan sama Bu Julia, bukan karena saya mau jadi perawat nenek-nenek yang cerewet. Jadi kalau saya nggak sempat ngurusin makan, ya tahan dulu aja lapernya, gitu aja kok repot. Kamu keterlaluan Mega, Julia harus tahu siapa kamu sebenarnya. Lagi-lagi mau ngadu,
Ya udah, aduin aja sekalian saya ke polisi. Saya udah ngambil barang-barang Bu Julia. Saya udah menelantarkan ibu. Saya udah semena-mena. Astagfirullahaladzim. Saya ini cantik. Saya cuma salah lahir aja. Terlahir jadi orang miskin. Kalau saya mau tampil mewah, apa salahnya? Aduh Mega, kamu cocok banget ya pakai tas branded. Ini tas mahal sih, pasti. Tapi Julia itu nggak bakal sadar kok. Pelan-pelan aja ngambilnya. Ya ampun, Bu Julia. Makasih ya barang-barangnya. Meski nggak diizinin, tapi anggap aja saya pinjam permanen. Minjem permanen ya? Bu Julia, Ibu udah pulang. Iya, saya pulang lebih cepat. Tadinya mau kasih kejutan buat kamu, karena kamu sudah tulus mengurus ibu saya. Tapi malah saya yang dapat kejutan. Ibu, ini saya cuma bercanda kok. Saya cuma iseng aja tadi, mau lihat cocok enggak beneran mau ambil kok. Saya percaya sama kamu, saya titip rumah, saya titip ibu saya, dan kamu malah main-main dengan kepercayaan itu. Ibu, tolong jangan salah paham. Saya suka gaya ibu, makanya saya penasaran. Saya nggak pernah niat jahat kok. Saya sudah dengar sendiri dan saya sudah tahu semuanya. Bahkan ibu saya juga kamu telantarkan. Saya menggaji kamu untuk membantu ibu saya. Kamu malah mengkhianati saya. Kamu nggak usah banyak alasan lagi. Tangkap dia, Pak Polisi. Bu, jangan bawa saya ke kantor polisi. Saya minta maaf. Saya janji akan bekerja lebih baik lagi. Bu Julia, maafin saya. Pak RT, Bang Udin, kalian udah pada denger belum kabar heboh dari rumah Bu Julia? Belum, Po Yati. Emangnya kenapa? Iya, kenapa, Pok? Itu si Mega, pembantunya Bu Julia yang belagu banget itu, yang songong. Itu dia ditangkap polisi. Hah? Ditangkap? Serius, Pok? Astagfirullahaladzim. Emang salah apa dia? Ketahuan ngambil barang-barang Bu Julia, baju, tas mahalnya, malah perhiasan kayak katanya pada diambilin. Belum lagi nih ya, dia suka semena-mena itu sama ibunya Bu Julia. Untung ketahuan. Aduh, Udin gak nyangka, kirain dia orangnya sopan, ramah. Tuh kan Bang Udin, untung kagak jadi deket kan sama dia. Coba kalau udah baper, terus ketipu. Duh, kasihan banget dah Bang Udin, hancur dah harga diri. Iya, Pok. Udin juga ngerasa bego sekarang. Ternyata Udin cuma dibutakan sama dandanan dan gayanya. Lain kali, Din. Hati-hati ya. Lihat orang tuh jangan cuma dari penampilan luarnya aja. Banyak yang kelihatan manis tapi isinya pahit. Iya Pak RT, apalagi kalau orang udah sok cantik tapi nggak tahu diri. Masih mending gua saya. Ya udahlah, anggap aja pelajaran. Mending Udin fokus jagain kampung aja deh. Gak usah mikirin cewek-cewek begituan lagi. Bagus, Din. Udah waktunya kamu mikirin yang serius. Cari yang sederhana tapi tulus. Bukan yang penuh drama kayak sinetron sore.